permintaan dan kurva. Guys, ketemu lagi sama ekonomi, guys. Ya iyalah, memang kita ini belajar matematika untuk bisnis, ya ngerti ekonomi dong. Gitu ya. Nah, kurva demand kemiringannya ke bawah, slope-nya negatif. Kurva supply atau penawaran kemiringannya ke atas. Berarti slope-nya positif. Ya. Kalau kita dekatin dia dengan persamaan garis lurus, biasanya persamaan garis lurus, ya anggap aja dia berada di sini gitu ya. Ini berada di sini. Maka sini slope-nya M-nya sama dengan positif, berapa terserah. M-nya sama dengan negatif. Kalau digabungkan, saya hapus dulu ini semuanya. Saya gabungkan, misalnya ketemunya titiknya ada di titik AB ini, ya, nah, di sini, maka titik ini namanya titik kesetimbangan atau titik equilibrium. Ais, Bu Anita banget. Equilibrium. Ini kesetimbangan, kan? Equilibrium, kesetimbangan. Iya, Pak. Kesetimbangan pakarnya di mana? Di sini. Di koordinatnya di A dan B. Dan Bu Anita juga ngajar matematika. Ya. Pantesan, guys. Bu Anita bersama saya sama-sama di BAA. Bu Anita itu Kepala Biro Administrasi Akademik yang nanda tanganin ijazah, yang membuat keputusan ijazah Anda. Nanti salah satunya Anda Yudisio, itu Bu Anita. Yang menyiapkan datanya saya. Harus dibaik-baikin dong. Bilang gitu Mbak Dinda. Ketemu kan? Enggak. Dan orangnya kenceng ngomongnya, tapi baik hati, jangan khawatir. Ya, jangan takut sama wanita. Sebaiknya tanya. Oke, ini adalah ini kurva supply, ini kurva demand. Dan ini diwakilkan dengan garis lurus yang seperti tadi saya katakan. Ini tadi. Aduh, ini untung kamu nggak ikut nyium baunya nih. Ada bau telur dadar tau nggak? Aduh, Lapar, enak banget, Pak. Jadi lapar saya. Oke. Begini ya. Ini mewakilin yang sana, yang ini mewakilin yang ini. Ini kurva supply dalam bentuk linier. Ini kurva demand. Penawaran permintaan. Ini penawaran. Dan titik ini kalau kita temukan nanti akan temu dia kurva demand supply. Balik lagi, ini adalah titik equilibrium. Ya. Kalau nanti ada pajak, berarti supply-nya menambah ke sini. Itu nanti berikutnya, subsection berikutnya. Kalau nambah subsidi, berarti ke sini, bergeser. Subsidi pajak, gitu ya. Kalau dia bersini, berarti bergeser ke sini, nanti yang dibeli makin banyak, harganya makin murah. Yang dibeli semakin sedikit, harganya makin mahal. Oke, nanti berikutnya aja. Tapi untuk penjelasan ini saja ya. Jadi di sini digambarkan seperti ini. Dan kalau melihat ciri-cirinya, gampang saja berarti apa? Kalau dia negatif seperti ini, walaupun dia tidak sebut itu sebagai grafik penawaran, ini kan minus 2/3 nih. Ini pasti demand. Oh, ini positif, Pak. Ini pasti supply.
Ya, slope-nya positif supply, slope-nya negatif demand. Berarti ini kan tadi slope-nya negatif, slope-nya positif. Kita lanjut. Ini adalah menggrafikan seperti ini, ketemu sudah nggak masalah, ini sudah diulang-ulang, saya langsung masuk ke sini. Ya, ini perhatikan bahwa sebuah fx, jadi Anda bisa menulis yang namanya grafik. Saya bilang y, oke, ini sama dengan f fungsi dari x sama dengan berapa jika garis tersebut melewati memiliki titik. Jika f min 2, berarti ini apa? Min 2 ini domain. Ya, domain ya, x. Ini adalah range. Masih ingat? Bab 1, ini adalah domain. Ya. Domainnya 1, range-nya minus 3. Domain, range. Ya. Berarti ini x, ini F1. Kalau dibilang F1 ya Y. Jadi sama Y jika X-nya sama dengan 1. Hasilnya adalah Y-nya sama dengan min 3. Ini untuk mewakili pernyataan ini. Oleh karena itu, slope-nya adalah sama dengan Y2 min Y1, X2 min X1. Y1-nya kita anggap saja sini. Y-nya adalah 6, Y2-nya adalah min 3. Min 3 dikurangin min 6. Min 3 kurangin min 6, 1 dikurangin minus 2 sama dengan minus 3. Kita rubah dalam bentuk point slope form, Y min Y1 sama dengan M kali X min X1. Y min 6 sama dengan minus 3, hasil dari ini tadi. Ya. X min minus 2. Sehingga kita peroleh Y sama dengan minus 3X. Kalau ini, maka titik potong Y-nya, sumbu Y-nya adalah di titik 0. Karena dia intercept-nya adalah sama dengan 0. Maka jika Y sama dengan X sama dengan 0, kalau dibuatkan tabel, saya terbuatkan tabel di sini, jika X-nya 0, Y-nya sama dengan 0. Jika X-nya 1, ya, Y-nya adalah min 3. Jadi 0 dan min 3. 1, 2, 3. Sambung. Ini bentuk grafiknya. Y sama dengan min 3. X bisa ditulis sebagai Fx minus 3X. Pak, kalau saya gini kan nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Oke. Saya ganti, Pak. Ini fungsinya harga. Jadi menjadi Fp sama dengan minus 3P. Nggak mau pakai harga, Pak. Q. Oke. Q. Bebas. Karena ini jadi Q, misalnya. Fi, berarti ini sama dengan apa? P. Saya coba di ini supaya lebih jelas. Jadi sasar P. Jadi kalau Anda membuat sumbunya di sini, ini adalah antara P dan Q, maka P ini sama dengan Y, sama dengan Fp.
FQ FP sama dengan FI, karena yang sumbu ininya, sumbu dari X-nya, sumbu datarnya yang menentukan. Kalau di sini adalah misalnya kecepatan, ini waktu, maka di sini sama dengan Y juga boleh, sama dengan FT, fungsi dari T. Jadi kecepatan sama dengan fungsi dari waktu. Harga fungsi dari quantity. Tingkat kesenangan, tingkat TK, tingkat kesenangan, fungsi dari persepsi. Jadi sini F persepsi. Ini juga boleh digambarkan Pak Y saja, Pak. Iya. Ini adalah domain, ini adalah range. Paham ya? Nanti diulang aja lagi anunya. Videonya. Pak, ya. maaf, boleh tolong ke slide sebelumnya? Bantu slide sebelumnya. Saya hapus-hapus dulu ya, biar kacau balau ini. Bapak maaf, itu kok bisa jadi -3? Memang -3 kayak nggak, tadi nggak kelihatan Pak, sorry. Thank you Pak. Sama berarti. Udah. Nah, Kelihatan ya? Kelihatan Pak. Oke. Oke. Oke, kita lanjut ke berikutnya, fungsi kuadrat. Fungsi kuadrat itu dapat dinyatakan dengan fx sama dengan, Pak, saya nggak suka fx, Pak, saya sukanya y, ya boleh. Y adalah sama dengan ax kuadrat plus bx ditambah c, tambah c. Ini bukan 2 ya, c ini. Ini salah dia. Nggak bisa diedit lagi nanti editnya. Waktunya. Ini bukan 2 ya, tapi C. Di mana A, B, dan C itu adalah konstanta, dan A-nya tidak boleh 0. Kalau A-nya sama dengan 0, maka fungsinya menjadi fungsi linier. Kalau A-nya ada, menjadi fungsi kuadrat. Kalau X, A dan B tidak ada, menjadi fungsi konstan. Y sama dengan C. Ini fungsi konstan. Fungsi linier, fungsi kuadrat, fungsi kubik, fungsi ini, dan seterusnya. Misalnya AX pangkat 3, itu fungsi kubik. Oke? Nah, gambarkan grafik fungsi kuadrat dari Fx sama dengan minus X kuadrat dikurangin 4X ditambah 12. Nah, untuk menggambarkan ini, Anda perlu mengetahui dulu vertex-nya biar mudah. Yaitu, rumusnya vertex adalah ini. Min B per 2A. Nah, mana yang A, B, C-nya? Tadi A-nya adalah di sini, B-nya ini, C-nya di sini. Berarti di fungsi ini A-nya sama dengan min 1, B-nya adalah min 4, C-nya adalah 12. Jadi vertex-nya, apa itu vertex? Vertex itu adalah garis hitam putus-putus ini. Yaitu merupakan titik balik dari lengkung ini. Dia berada di koordinat berapa? Mencari vertex itu mencari koordinat ini. Jadi min 2,0 ya, min 2,0. Nah, titik 2 ini berarti kita langsung di sini min B per 2A sama dengan minus 4 dibagi 2 kali min 1 sama dengan minus 2. Minus 2, 1
2. Oke, titik. Kita buat garis bayangan dulu. Dari garis bayangan, kita cari titik ini berapa. Jika X-nya sama dengan 2, maka Y-nya sama dengan, ayo, siapa yang bisa nyari? X-nya sama dengan min 2. Masukkan ke dalam fungsi. Saya masuk ke ini saja. Oke. Jadi tadi kita sudah tahu bahwa dia, pertama, kita punya yang namanya vertex. Vertexnya berada di min 2. Rumus fungsinya adalah sebagai berikut. Oh, ini kurang 12 ya. Di sini ada 12-nya kok nggak kelihatan. Oh, ini dia. Oke. Jadi di sini ada 12 dan seterusnya. Maka min 2 kita masukkan ke sini. Maka Y-nya adalah sama dengan min dalam kurung min 2 pangkat 2 dikurangin 4 kali min. Berapa X-nya? Min 2 ditambah 12 akan sama dengan di sini 4 minus ini dikuadratkan menjadi plus 4 ditambah minus lagi jadi min 4. Dikalikan minus lagi jadi min 4. Min 4 kali min 2 sama dengan plus 8. Plus 12. Ketemulah titik 16. Titik 16 kita kasih titik. Kemudian pada saat ini kan pada saat min 2 sekian. Nah, pada saat X sama dengan 0, maka saat X sama dengan 0 kita masukkan jika X sama dengan 0, maka Y sama dengan 12. Kan ini 0, ini 0 kan? Langsung 12 aja. Ya. Ini dikalikan 0, di 0, kalikan 0. Jadi sama dengan 12, titik 12. Ini kita tahu jaraknya ini ke sini adalah 2, berarti sana ditambah 2 lagi, minus 4. Ini juga 12. Di minus 4 ini ada di titik 12. Udah 3 titik kita punya. Kemudian kita cari pada saat Y sama dengan 0. Jadi, kalau Y sama dengan 0, maka 0 sama dengan minus X kuadrat plus 4, plus min 4 min 4X ditambah 12. Kita cari X sama dengan min 2 dikalikan X plus 6 sama dengan 0. Ya kan? Ini faktor. Ya. Sehingga kita dapatkan X1 sama dengan 2, X2-nya sama dengan minus 6. Minus 6. 2. Udah sambung. Ya. Pak, maaf. Ya. Asep nggak paham sih, Pak. Itu Bapak bisa decide. Coba kalau misalkan X min 2, itu decide dari min 2-nya dari mana, Pak? Gimana? Min 2-nya. Ini. Sorry. Ini. Ini kalau difaktorkan menjadi X sama dengan min 2, X min 6. Plus 6. Ya kan? Ini dari pemfaktoran berarti ya, Pak ya? Pemfaktoran, ya. Ya, kalau bisa difaktorkan pakai rumus ABC kan? Kalau min 4 itu dari mana, Pak? Mana? Min 4 itu ini kan tadi rumusnya. Yang di itu saya di rumus gambar tuh kan min X kuadrat min X.
Ya, kegedean kali ini. Oke. Jadi ini yang dari sini, ini kita buat faktor. Pada saat Y sama dengan 0. Kalau Y-nya sama dengan 0, ini Y-nya saya pindah ke sini kan. Ini semua ada di sini. Maka di sini adalah min X kuadrat min 4X plus 12. Kita jadikan faktor X sama min 2 dan kali ini. Kalau kita kalikan ya, X kali X. Oh, kebalik ya saya. Ya maaf, saya yang salah. Ini adalah minus juga. Min X harusnya. Ini kebalik. Min X, min 6. Untung kamu nanya. Kalau enggak kan saya kesasar. Min X, min 6. X kali X sama dengan min X kuadrat. X kali 6 sama dengan min 6X. Min X kali ini plus 2X. Dijumlahkan jadi 4X. Min 2 kali min 6 sama dengan 12. Pas kan? Kalau kita kalikan, kan sama betul, dengan Pak. Iya. minus X kuadrat. Berarti X sama dengan Ini dikalikan 6, berarti menjadi 6X. 2 kali ini jadi plus 4X. Plus 2X. Ini kayaknya udah mulai malam. kalau di jam-jam terakhir suka kayak gini, Pak. Beberapa kali pertemuan kita. Suka liar saya ya. Ya capek soalnya pagi ngajar, siang mengajar, belum lagi rapat. Semangat Bapak, jaga kesehatan. No. Oke. Ya. Sama Nah, aja, itu kan? min 4-nya Pak dari mana? Mana min 4? Itu min 4. Ini. Bahkan soalnya. Soalnya, Sep. Oh iya, soalnya. Min 4X. Oh, min 4X. Itu diambil ke situ aja gitu, nggak apa-apa? Iya, pindahin ke sini. Oke, siap, Pak. Oke. Makanya kesalahannya adalah multiple choice. Jadi selama ini kamu itu diajarin oleh guru-guru untuk memilih kancing. Kancing tengah, kancing atas, kancing paling bawah, atau kancing tengah bawah. Kan gitu. Yang diajarin hanya 5 huruf. A, B, C, D, E. Oh, 6 sih. Dengan S. Nah, sekarang yuk kita mulai pakainya belajar yang benernya. Gitu. Jadi, siapa yang paling pintar? Pintar tebak. Ujian multiple choice itu akhirnya pintar tebak. Nah, hal yang sama kalau kita grafikan ini. Perhatikan yang tadi minus, dia cembung ke atas bentuknya. Tapi kalau dia plus, maka dia cekung. Ya, bentuknya begitu ini. Termasuk juga kalau hanya X kuadrat saja, Y sama dengan X kuadrat. Misalnya Y sama dengan X kuadrat, maka bentuknya adalah melalui titik 0. Ya. Bentuknya seperti ini. Kalau Y sama dengan min X kuadrat, maka bentuknya akan begini. Untuk mempermudah kita membayangkan, oh iya, kalau kayak gini pasti akan bentuknya seperti ini. Nah, ini di sini X kuadrat min 6. X ditambah 7. Pertama sama, kita cari verteknya dulu. Verteknya adalah min B per 2A. Sama dengan 6 minus dibagi, ya, min 6 ini ya, artinya. Dibagi 2 kali 1 menjadi plus 3. Kita lihat di sini, plus 3-nya kita kasih garis maya ini. Ini adalah titik 3. Kemudian kita cari
titik ini dan titik ini. Sebelum cari itu, cari ini dulu biasanya. Titik 2 ini diperoleh dari 3 ini kita masukkan. Maka di sini sama dengan 3 kuadrat dikurangi 6 kali 3 ditambah 7. Ya. Kita terus dulu biar enak. Ini saya pindah ke atasnya. Jadi di sini adalah, jadi kalau pada saat X sama dengan 3, maka Y sama dengan X kuadrat, atau Y atau GX ya, sama ya. 3 pangkat 3, 3 pangkat 3, 3 pangkat 2, benar kan? Jam-jam akhir. Iya. Emang sampai jam 9 ya? 6 kali 3, tapi minus ya. Loh, siapa itu? Masuk kamar mandi. Nah, ngomong-ngomong. Ditambah 7. Hasilnya adalah sama dengan minus 2. Tuh, minus 2 titik. Kemudian kita cari akar ini dengan rumus ABC kan? Jadi sama dengan min B plus minus akar B kuadrat min 4AC dibagi 2A. Ini X12-nya. Ya, sama dengan itu. Ketemulah min B adalah min dari min 3 ya. Min 3 bener ya? Plus minus akar dari ini. Kalau di saya tidak menghitung lagi di sini. Nanti kamu hitung sendiri saja. Ketemunya adalah X1-nya 3 plus akar 2, X2-nya 3 min akar 2. Ini adalah titik 3 plus akar 2. Ini adalah titik 3 min akar 2. Baru cari pada saat X sama dengan 0, ketemunya 7. Kalau 0, 0, maka Y-nya adalah 7. X sama dengan 0, Y-nya 7. Ini kebalikannya. Ini jaraknya 3, berarti jarak ke sana juga 3. Maka titik 6 ini juga ada titik 7. Udah, sambung. Jadilah grafik kuadratnya. Oke, saya lanjut ya, karena masih ada beberapa nih. Dan waktunya sudah hampir habis. Ini saya lewati. Sistem persamaan. Dan ini sudah dipelajari berkali-kali kalau nggak salah di SMA. Jika dia garisnya berpotongan, maka ada satu solusi. Jika garisnya sejajar, maka tidak ada solusi. Jika garisnya nempel, maka akan terjadi banyak solusi. Metode yang digunakan untuk menyelesaikan persamaan simultan adalah eliminasi dengan penyebelahan dan eliminasi dengan substitusi. Nah, di sini kita lihat bahwa ada dua persamaan sebagai berikut. Kita diminta berapa X dan Y-nya. Dengan menggunakan eliminasi addition atau penyebelahan, ini disamakan. Supaya sama, salah satu dinolkan. Ini minus, ini plus. Oh ya, ini aja saya kalikan dulu. Berarti yang di sini saya kalikan dengan angka 3. Yang ini semua, baris ini saya kalikan angka 4. Ketemulah 9X minus 12Y, 8X plus 12Y, jangan lupa ini juga dikalikan. 13 kali 3, 3 kali 4, kita jumlahkan, menghasilkan 17X sama dengan 51. Jadi X sama dengan 3. Dengan menggunakan X sama dengan 3,
kita hasilkan Y-nya. 9 kali 3 min 12X sama dengan 39. Y sama dengan min 1. Jadi X dan Y-nya adalah sama dengan 3, min 1. Oke? Ini saya kira sering tinggal perlu latihan itu aja. Mana nih wajahnya nggak kelihatan? Pada tidur atau pada nonton TV? Hadir Pak, hadir. Hadir, Pak. Ayo buka sekarang. Mau terakhir juga tinggal 6 menit, 7 menit, 10 menit. Ya. Dulu enak-enak nonton drakor, aku suruh jelasin. Oke. Linear system dengan infinite solution. Jadi penyelesaiannya banyak sekali. Ini kalau Anda lihat di sini, kalau dua persamaan ini kita jumlahkan, ya. Pertama supaya ini sama kita kalikan dulu kan. Ini supaya sama, Y-nya hilang, supaya tinggal X, maka kita kalikan 2. Oh, lari dia. Dikalikan 2. Oke, dikalikan 2, hasilnya adalah X plus 5Y sama dengan 2. Min X, min 5Y sama dengan 2. Kalau kita jumlahkan, ini ditambah ini 0, ini ditambah ini 0, ini ditambah ini 0. Hasilnya adalah 0 sama dengan 0. Ya. Karena 0 sama dengan 0, maka kita tidak bisa menyelesaikan. Maka caranya adalah diumpamakan Y-nya adalah sama dengan R. Atau mau diganti yang lain, tidak apa-apa. Y sama dengan yang lain. Oke. Y sama dengan R, maka X sama dengan 2 min 5R. Ini kalau dia hasilnya seperti ini. Ya. Ini juga yang satunya sama. 3 variabel dan tidak ketemu atau ketemu. Kalau di sini substitusinya ada. Yaitu kita gunakan substitusi, kita peroleh bahwa 3Y ditambah 7Z sama dengan 15 atau Y min Z sama dengan min 5. X sama dengan Y plus 3Z min 6. Itu dari sini. Ya. Ini tinggal diganti aja. Ya. Kemudian karena Y min 5 plus Z, maka kita peroleh Z sama dengan 3 dan Y-nya min 2. Jadi Z sama dengan 3, Y sama dengan min 2, dan X sama dengan 1. Saya Anda nggak terlalu mengerti kalau tidak pernah mencoba. Nanti dicoba. Oke? Ya, Pak. Ini sama dengan yang kasus yang tadi. Karena dia tidak ini, maka kita buatlah Y dan X-nya sebagai R dan S. Sehingga kita dapat X sama dengan 4 min 2R min S. Saya juga nggak ngerti buat apa kayak gini. Nah, untuk persamaan non-linear, maka di sini yang linear yang kita jadikan substitusi. Dari hasil ini, kan ini X kuadrat min 2X ditambah Y dikurangin 7 sama dengan 0. Yang di bawahnya 3X min Y sama ditambah 1. Maka kita buat dulu dia Y-nya berapa? Dari persamaan 2, kita peroleh Y sama dengan 3X plus 1. Jadi di sini kita peroleh Y sama dengan 3X plus 1. Terus Y-nya ini kita gunakan untuk mengganti ini supaya tinggal X saja. Jadi X kuadrat dikurangin 2X ditambah 3X plus 1, diambil ini Y-nya tadi dikurangin 7. Sehingga kita dapatkan X kuadrat plus X min 6 sama dengan 0, di mana faktornya adalah X plus 3 dan X min 2. Sehingga pada saat X min 3, Y-nya adalah min 8. Pada saat X sama dengan 2, Y-nya adalah 7. Ketemu. Oke. Kita lanjut ke berikutnya. Aduh, tinggal 4 menit. Nah, ini tadi yang persamaan equilibrium tadi. Ya.
persamaannya Bu Anita. Di mana ini supply, yang ini adalah demand. Nah, ini ada soalnya tax effect on equilibrium, efek pajak dalam persamaan ini. Sebuah perusahaan manufaktur sedang mempunyai demand P sama dengan minus 7/100 Q ditambah 65 dan supply 8/100 plus 50. Jika pajaknya $1,5, maka kita cari dulu bahwa demand sama dengan supply, cari titiknya Q-nya, kemudian cari titik P-nya. Ya, udah berhenti ya. Mau ditambah waktunya enggak? Atau kita lanjutkan? Bukannya sampai jam 9:05 ya, Pak? 95. Oh, 9:05 ya. Oke. Jadi ini dari sini kita cari dulu 7/100 Q ditambah 65 sama dengan 8/100 Q plus 50. Ini kurva demand, ini supply. Q ketemu 100. Baru 100 kita masukkan, P sama dengan 8/100 kali 100 plus 50, 58. Garis yang biru ini adalah titiknya potongnya 100,58. Kalau kena pajak, maka yang harganya naik adalah supply. Supply-nya nambah. P yang tadinya 50, 8 per Q plus 50, naik $1,5 menjadi P 8/10 Q ditambah 51,50 karena ditambah $1,500 pajak. Sama dengan 58,7 hasilnya. Kalau Q-nya 100. Kemudian kita P-nya ketemu 58,7, Q-nya kita masukkan. Oh, Q-nya ketemu 90. Itu titik yang ini. Nah, titik ini 90,57. Ini titik kesetimbangan baru, bergeser dari titik kesetimbangan lama. Kalau diperbesar di sini, nah, jadi titik lamanya ada di 100,58. Ini. Karena dia nambah pajak, maka bergeserlah kurva supply-nya naik ke atas. Titik kesetimbangan yang baru temu di 90,570. Berdasarkan pertemuan ini, kita bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sebelumnya. Tentukan total revenue yang diperoleh oleh ini pada saat equilibrium maupun sebelum maupun sesudah pajak. Maka kita masukkan total revenue-nya adalah 58 kali jumlah yang diproduksi 100, pada saat setelah pajak 58,70 kali 90 adalah sekian. Jadi revenue-nya menurun dengan adanya peningkatan pajak. Karena apa? Penjualannya turun. Ya. Kita lanjut ke satunya. Masih ada ini. Break even point. Juga menggunakan hal yang sama. Ingat bahwa total cost itu adalah variable cost ditambah fixed cost. Profit atau loss, total revenue dikurangin total cost. Jadi kalau kita tahu bahwa di sini Y sama dengan untuk mencari titik potong ini, kita menggunakan rumus yang namanya total revenue sama dengan total cost. Titik potongnya, YTC-nya adalah 22/9 Q ditambah 5.000, sedangkan yang ini YTR sama dengan 8 Q. Maka break even point-nya adalah YTC sama dengan YTR. YTR 8 Q. 8 Q tambah sama dengan 22/9 Q ditambah 5.000, Q-nya 900, YTR-nya adalah 8 kali 900 adalah 7.200. Gampang kok. Ya. Nah, bagaimana kalau dia menjual 1.800? Jika dia menjual 1.800, maka untungnya adalah 5.000.
Kalau di sini namanya break even point, pulang modal, tidak untung, tidak rugi. Ya. Dia menjual 900, dia tidak untung, tidak rugi. Begitu dia menjual sebanyak 1.800, maka untung 5.000. Nah, bagaimana kalau dia 450 jualnya cuma, pasti rugi. Bagaimana kalau dia profitnya ingin 10.000 dan lain-lain? Itu bisa ditanyakan juga dan itu bisa dihitung semua. Oke, karena waktu juga sambil dan di videonya yang sudah saya upload di e-learning, apa namanya, di PowerPoint-nya itu juga sudah ada penjelasan saya. Anda bisa mengakses itu. Untuk soal latihan belum dulu ya, nanti saya berikan pada Anda. Silakan istirahat tenang selama 1-2 hari ini. Tidak mengikirin matematik. Oke? Terima kasih. Saya